Halo teman-teman, kali ini saya bakal ngejelasin lagi tentang seleksi CPNS Mahkamah Agung tahun anggaran 2021 untuk formasi pengelola perkara. Saya juga bakal ngejelasin secara singkat jabatan pengelola perkara itu seperti apa dan gaji serta tunjangan yang bakal teman-teman dapat kalau berhasil menjabat sebagai pengelola perkara di Mahkamah Agung. Oke, kita lihat di pengumuman untuk pengelola perkara, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan hanya D3 administrasi. Tapi harus dilihat lagi kualifikasi pendidikan D3 administrasi yang bisa meng-apply. Kecuali program studi jurusan administrasi hotel atau perhotelan, administrasi rekam medik, administrasi kebijakan kesehatan, administrasi logistik, administrasi perekam medis dan kesehatan, administrasi pelabuhan, administrasi perhubungan udara, dan administrasi pertanian. Jadi teman-teman yang ada di kategori ini nggak bisa meng-apply ke pengelola perkara. Dan untuk jumlah formasi yang dibutuhkan sangat banyak ya teman-teman. Ada 1192 formasi, di mana disabilitas 48, putra-putri Papua dan Papua Barat 3, dan umum 1141. Untuk kriteria pelamar tetap sama dengan yang lain, dan persyaratan juga sama, mungkin penempatan, sekali lagi saya ingatkan untuk di Mahkamah Agung, penempatan di seluruh Indonesia dan gak bisa mengajukan pindah dengan alasan apapun selama 10 tahun. Jadi kalau emang mau jadi CPNS Mahkamah Agung benar-benar harus siap ditempatin di mana aja ya. Untuk tata cara pendaftaran sama dengan yang lain melalui SSC ASN, tinggal disiapkan dokumen-dokumen yang disyaratkan seperti KTP, KK, ijazah, transkrip nilai, terus surat lamaran, surat pernyataan, surat akreditas universitas, jangan sampai ada yang lupa. Untuk tahapan seleksi, yang pertama seleksi kompetensi dasar menggunakan CAT atau komputer. Kalau berhasil lolos, passing grade dan perankingan, kemudian teman-teman mengikuti seleksi kompetensi bidang atau SKB. Untuk SKB hanya melalui tes CAT, jadi teman-teman nggak perlu ikut tes wawancara atau tes kemampuan bahasa Inggris. Jadi secara keseluruhan teman-teman hanya mengikuti dua tahapan seleksi, SKD dan SKB yang menggunakan CAT. Jadi benar-benar harus dimaksimalkan ya teman-teman. Untuk keseluruhan jadwal seleksi bisa teman-teman perhatikan mulai dari pengumuman sampai dengan usul penetapan NIP. Jadi teman-teman kalau berhasil lolos menjadi CPNS Mahkamah Agung, kemungkinan TMT-nya di bulan April tahun 2022 ya. Terus pantengin website Mahkamah Agung di mahkamaagung.go.id jika ada perubahan atau pengumuman lainnya. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, bisa hubungi pelayanan dan penjelasan informasi di bawah ini. Nah, saya bakal ngejelasin sedikit tentang jabatan pengelola perkara di Mahkamah Agung itu seperti apa. Teman-teman harus tahu organisasi dan tata kerja di pengadilan atau di Mahkamah Agung itu ada dua, baik di pengadilan, pengadilan tinggi maupun di badan-badan eselon 1. Ada kepanitraan dan ada kesekretariatan. Untuk pengelola perkara sendiri, itu adalah jabatan yang ada di kepanitraan. Jadi teman-teman bisa bekerja di kepanitraan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, ataupun peradilan tata usaha negara, tergantung penempatan teman-teman nantinya. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepanitraan dan kesekretariatan di peradilan. Sebagai contoh di kepanitraan peradilan umum ya teman-teman, coba kita lihat di pasal 8
Kepanitraan Pengadilan Tinggi Tipe A mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara, serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Nah, jadi tugas teman-teman itu selalu berkaitan dengan urusan administrasi perkara, dari registrasi sampai ke putusan. Jadi di peradilan manapun teman-teman ditempati nantinya, walaupun ada perbedaan teknis-teknis kepanitraan, tugas teman-teman nggak akan jauh dari administrasi perkara. Untuk bagaimana teknis-teknis kepanitraannya, bisa teman-teman baca di perma ini ya teman-teman, bagaimana teknis di peradilan umum, peradilan agama, ataupun peradilan militer dan tata usaha negara. Tinggal di Google aja ya teman-teman, di googling Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015. Ini contoh badan organisasi kepanitraan ya teman-teman, bisa dilihat panitra sebagai yang tertinggi. Untuk strukturalnya di bawahnya ada panitra muda dan pengelola perkara sebagai jabatan pelaksana ada di bawah panitra muda. Jadi panitra muda ini nanti bakalan jadi bosnya teman-teman lah gitu. Untuk kelompok jabatan fungsional di kepanitraan ada panitra pengganti, pranata peradilan, dan jurusita. Di sini bisa kita lihat Badan Organisasi Kepanitraan Peradilan Umum. Badan Organisasi Kepanitraan Peradilan Agama. Ini Mahkamah Syariah khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ya teman-teman, tapi tetap di bawah Peradilan Agama. Dan ini Badan Organisasi Kepanitraan Peradilan Militer, bisa teman-teman lihat. Dan yang ini adalah Badan Organisasi Kepanitraan di Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, jadi di badan peradilan manapun teman-teman ditempatkan, pengelola perkara sebagai jabatan pelaksana secara struktural berada di bawah panitra muda ya teman-teman. Oke, sekarang kita bakal ngebahas gaji dan tunjangan atau pendapatan. Berapa sih yang diperoleh pengelola perkara dalam sebulan? Untuk gaji pokok sama dengan PNS seluruh Indonesia, aturannya PP nomor 15 tahun 2019. Untuk lulusan D3 itu golongan 2C dengan masa kerja 3 tahun di 2.301.800. Untuk tambahan lainnya, untuk di pengelola perkara, teman-teman juga bakal dapat tunjangan jabatan di range 100 sampai 150.000. Juga dapat tunjangan keluarga bagi yang sudah berkeluarga. Range-nya antara 100 sampai 100 sampai 250.000, tergantung berapa jumlah anak. Dan teman-teman juga bakalan dapat tunjangan beras kurang lebih 80 sampai 100.000 sebulan. Selama masa CPNS, teman-teman hanya dapat 80% dari total gaji pokok. Jadi kalau gaji pokok teman-teman 2.301.800, 80%-nya kira-kira 1.900.000. Untuk tunjangan kinerja atau remunerisasi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 210 tahun 2020,
Kita lihat. Untuk pengelola perkara tertinggi di 3.902.000 untuk penempatan di eselon 1 ya teman-teman, di Ditjen atau di Badan Urusan Administrasi. Sedangkan untuk tukin terendah pengelola perkara itu ada di 3.612.000 untuk penempatan pengadilan tingkat pertama kelas 2. Jadi untuk teman-teman pengelola perkara, tunjangan kinerjanya ada di kisaran 3.600.000 sampai 3.900.000, tergantung penempatan teman-teman nanti. Dan selama masa CPNS, teman-teman hanya mendapat 80% dari total tunjangan kinerja. Untuk lebih jelasnya bisa teman-teman lihat di keputusan Ketua MA ini. Terima kasih buat yang sudah menonton dan semoga bermanfaat.